Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin video tentang seputar bayi BBLR atau berat badan lahir rendah. Berdasarkan pengalaman anak pertama aku yang mengalami BBLR. Nah bunda, apa sih bayi BBLR itu? Bayi BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2500 gram. Bayi ini lahir cukup bulan di usia 37 minggu ke atas, namun dengan berat badan yang kurang dari 2500 gram. Bayi BBLR ini bukan bayi prematur ya bun, karena usia kandungannya sudah cukup bulan, artinya sudah usia 37 minggu ke atas, hanya berat badannya saja yang rendah. Sedangkan kalau bayi prematur itu bayi yang lahir di usia kandungan di bawah 37 minggu. Adapun kalau bayi prematur itu berat badannya kurang dari 2500 gram, berarti bayi itu prematur sekaligus juga BBLR. Apa saja ciri anak BBLR? Yang pertama pastinya tadi berat badannya itu kurang dari 2500 gram. Lalu karena berat badannya ini yang kecil sehingga tubuhnya lebih kecil, tubuhnya lebih kurus, lebih banyak bulu-bulu halus di sekitar dahi, pelipis, dan lengan. Lalu lapisan kulitnya itu cenderung lebih tipis ya bun. Lalu BBLR ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah BBLR proportionate, artinya kepala dan anggota tubuh lain dalam porsi yang seimbang. Sedangkan yang kedua adalah BBLR disproportionate, dalam artian bentuk kepala normal namun anggota tubuh lain itu kecil sehingga antara kepala dengan anggota tubuh itu tidak seimbang. Nah, alhamdulillah bayi aku waktu itu dikatakan sebagai BBLR yang proportionate, artinya kepala dan juga anggota tubuh yang lain dalam porsi seimbang dan normal. Kenapa sih bayi bisa lahir secara BBLR? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan saat hamil, hipersia, darah tinggi atau kekurangan gizi. Faktor yang selanjutnya, infeksi kehamilan. Lalu adanya kelainan genetik pada bayi tersebut atau cacat pada bawaan lahir. Selanjutnya adalah terlahir dari ibu yang memiliki berat badan rendah atau seperti aku, tubuhnya kecil, dan kenaikan berat badan saat hamil itu tidak segimana banyak sehingga memungkinkan terjadinya melahirkan bayi BBLR. Selanjutnya adalah faktor ibunya itu kurang dari 17 tahun atau usianya itu lebih dari 35 tahun. Itu juga bisa mempengaruhi bisa melahirkan bayi BBLR. Faktor yang selanjutnya yaitu kehamilan kembar. Selanjutnya, bagaimana aku menangani anak aku yang saat itu dikategorikan sebagai bayi dengan berat badan lahir rendah. Oh ya, dulu anak aku lahir itu dengan berat badan 2,25 gram. 2200 gram atau 2,2 kilo. Yang pertama pasti bayi itu akan dimasukkan ke dalam inkubator. Kenapa? Karena untuk penyesuaian suhu bayi BBLR ini harus selalu hangat, sehingga pasti akan dimasukkan ke dalam inkubator. Tapi karena waktu itu aku lahirannya di bidan, tidak ada inkubator, jadi bayi aku disinari dengan lampu kuning yang hangat, disinarkan gitu ke dekat tubuh anak. Badannya mencapai 2500 gram. Bayi BBLR itu nggak boleh dimandiin terlebih dahulu ya. Jadi saat itu bidan tidak memandikan anak aku langsung dengan air, tapi hanya diseka-seka aja, dilap-lap aja. Bisa menggunakan air diseka atau menggunakan minyak kelapa asli. Asupan ASI-nya itu harus tercukupi atau terpenuhi, betul-betul terpenuhi. Bila perlu boleh diberikan susu tambahan, susu formula khusus BBLR. Aku juga kasih susu SGM yang khusus BBLR ke anak aku kurang lebih selama 2 bulan untuk membantu pertambahan berat badan buat baby aku. Itu karena ASI aku itu sedikit, terus waktu itu ada sedikit permasalahan dengan kondisi payudara aku, jadi aku berikan susu formula. Tapi untuk bunda
Kalau ASINya banyak, nggak usah dikasih susu BBLR juga nggak apa-apa ya. Bayi BBLR ini cenderung tidurnya itu lebih sering, maka dari itu harus rutin dibangunkan per 2 jam sekali untuk dikasih ASI. Karena asupan ASINya harus betul-betul terpenuhi, nutrisinya harus betul-betul terpenuhi dari ASI kita. Karena bayi BBLR ini cenderung belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya, maka dari itu jangan sampai kedinginan. Usahakan untuk selalu hangat. Bisa menggunakan metode kanguru. Metode kanguru itu yaitu anak baby kita dibuka bajunya, kita juga buka baju, jadi skin to skin, anak kita peluk, kita dekap atau kita baringkan di sini, tengkulupkan di dada kita. Kita juga jangan pakai baju, lalu pakaiin selimut yang hangat untuk menutupi punggung bayi kita, dan dibiarkan kita peluk aja kayak kanguru meluk anaknya gitu. Ini sudah terbukti banyak dilakukan banyak orang dan bisa menambah berat badan anak. Usahakan kalau bayinya suka dibedong aja nggak apa-apa. Aku juga dulu sampai usia 2 bulan masih dibedong. Terus dikasih sinar atau lampu penghangat, lampu kuning gitu, ditempatin di lampu belajar, terus disimpan di atas tubuh kita. Tapi jangan sampai mengenai ini bagian atas ke sini ya. Cukup bagian tubuhnya aja ke bawah. Biar apa? Biar hangat. Tapi ada juga beberapa dokter atau bidan yang tidak menyarankan penggunaan lampu ini karena takut beresiko atau takut ada pecah atau gimana. Setiap hari pasangan lewatkan untuk menjemur anak. Jemur anak setiap pagi. Lalu waktu itu bayi akan cenderung mengalami, kulitnya itu cenderung akan lebih kuning. Bayi aku dulu juga seperti itu, bayinya kuning. Sebelum usia 40 hari itu pasti entah itu matanya kuning atau bagian lainnya, tapi nggak kuning-kuning banget. Badannya nggak kuning-kuning banget, cuman yang paling ketara itu matanya itu nggak terlalu jernih gitu, masih kuning. Tapi kalau sudah 40 hari itu normal seperti bayi biasanya. Jangan khawatir, tetap aja dijemur setiap hari, setiap pagi dijemur, dan jangan sampai kedinginan. Ingat ya bun, jangan sampai kedinginan. Waktu itu bayi aku nggak langsung diimunisasi pas lahirnya, sampai 2 bulan juga nggak langsung diimunisasi karena dalam waktu 2 bulan itu bayi aku belum mencapai berat yang sesuai. Gak tahu ya kalau di bidan atau di dokter lainnya apakah bayi sebelum mencapai 2,5 kilo itu boleh diimunisasi atau enggak. Tapi yang jelas pengalaman aku waktu itu, anak aku nggak diimunisasi dulu sebelum mencapai berat badan yang sesuai, yaitu 2,5 kilo ke atas. Pantau terus perkembangan berat badan anak kita ke bidan atau ke fasilitas kesehatan lainnya yang suka bunda rutin lakukan. Bayi aku itu sering banget cegukan, padahal aku udah usahain buat dia itu hangat, untuk selalu hangat. Tapi bayi BBLR ini cenderung memang harus lebih hangat. Menerima cibiran dari orang sekitar, dari orang lain, anaknya lebih kecil atau terlihat lebih kurus dari bayi-bayi biasanya, pastikan bunda, ibu jangan stres. Aku juga dulu seperti itu. Pasti ada orang yang berkata tidak enak di hati kita, tapi usahakan jangan stres, fokus aja ke bayi kita supaya berat badannya itu naik dan supaya bayi kita itu sehat, asupan gizinya terpenuhi. Oh ya, bayi BBLR itu bayi normal ya bun, jadi jangan banyak pikiran, jangan stres, kita harus happy biar bayi kita happy. Segitu dulu mungkin sharing dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.